Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para jamaah, Bapak dan Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada hari ini biidznillah kajian dan pembahasan kita tentang fikih. Dan alhamdulillah kita sudah banyak mempelajari permasalahan-permasalahan dalam fikih, mulai dari taharah, bersuci, kemudian salat wajib, dan berbagai macam permasalahan dalam salat sunnah. Kemudian kita juga sudah menyelesaikan pembahasan tentang terakhir kemarin bulan yang lalu tentang zakat, dan pembahasan zakat sudah selesai. Terakhir kita bicara masalah orang-orang yang berhak menerima zakat, sehingga pembahasan yang berikutnya masuk pada rukun Islam yang keempat. Pembahasan rukun Islam yang keempat yaitu tentang hukum-hukum puasa Ramadan. Momennya insyaallah tepat ya, karena sebentar lagi bulan Juni ya, pertengahan bulan Juni sudah masuk bulan Ramadan. Dan ini bagian dari persiapan kita untuk menyambut bulan Ramadan, bukan dengan hal-hal yang tidak disyariatkan seperti banyak yang terjadi di masyarakat kita, menyiapkan atau persiapan bulan Ramadan dengan pesta, arak-arakan, atau hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak disyariatkan di dalam Islam. Tetapi yang disyariatkan justru ditinggalkan oleh masyarakat. Apa itu? Mempersiapkan ilmu. Ini yang cenderung tidak diperhatikan oleh masyarakat. Mereka ibarat kata semangat untuk menghadapi, karena semangatnya semangat pepesan kosong, akhirnya semangat itu hanya letupan pertama saja. Letupan pertama saja. Setelah itu akan hilang dan selesai. Ibarat sebuah produk handphone, pertama kali nongol, letupan pertama nongol, luar biasa launchingnya di mall atau di tempat manapun. Tetapi kalau sudah lewat sekian lama, apa yang terjadi? Sakit hati jualnya, kan gitu kan? Nah, begitu juga yang terjadi di masyarakat kita ketika Ramadan tiba atau sebelum Ramadan tiba, luar biasa sambutan masyarakat di mana-mana, tapi itu hanyalah sambutan-sambutan yang tak bernilai. Ya, walaupun mereka mengatakan itu sebuah syiar. Syiar itu kalau kita melakukan sesuai dengan standar dan kaidah yang berlaku, baru itu dinilai sebagai syiar. Kalau dia melakukan sesuatu yang tak sesuai dengan standarnya, tidak sesuai dengan prosedurnya, apakah itu dikatakan sebuah syiar? Tidak, itu bukan syiar namanya. Nah, itulah yang terjadi di masyarakat.
mereka melakukan hal-hal persiapan-persiapan Ramadan yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, arak-arakan kesana kemari, pawai, tetapi tidak mempersiapkan sisi ilmu, sehingga itu hanya sekedar repesan kosong saja. Akibatnya banyak mereka yang justru malah menginjak-injak kehormatan dan kemuliaan bulan Ramadan. Masjid-masjid, musola-musola hanya dipenuhi cuma 3-4 hari saja. Ini yang saya bilang letupan-letupan pertama. Kajian-kajian di bulan Ramadan marak, tetapi kajian-kajian itu tidak maksimal. Ini bahasa para jamaah yang aktif. Apa isinya? Itu aja dari awal sampai akhir. Ya, tidak terstruktur dengan baik, tidak tertata dengan baik, materinya terulang-ulang, sehingga terkesan jamaah, bukan terkesan lagi, penilaian jamaah menjenuhkan. Ya kan? Itu yang terjadi. Diulang-ulang materinya. Semuanya dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan yang dibaca kutiba alaikumusiyam. Kayak nggak ada materi lain aja penceramahnya. Ya, jadi pembinaannya akhirnya tidak maksimal. Ini sekedar pengantar dan evaluasi. Yang ingin saya tekankan di sini adalah persiapan dari sudut pandang apa? Ilmu. Ya, ilmu, menyiapkan ilmu dan menyiapkan diri untuk ibadah. Bahwa para ulama as-salafus salih itu mempersiapkan datangnya bulan Ramadan itu jauh-jauh hari. Bahkan ada satu riwayat dari para ulama as-salafus salih, mereka menyiapkan bulan Ramadan itu 6 bulan sebelumnya. Kenapa bisa demikian? Agar mereka ketika masuk bulan Ramadan itu benar-benar memaksimalkan ibadahnya. Bagaimana kita memaksimalkan sebuah ibadah ketika kita tidak membiasakan diri? Apanya yang mau dimaksimalkan? Coba berpikir, mau dimaksimalkan ibadahnya padahal tidak terbiasa. Apa ya bisa? Apa ya bisa dimaksimalkan? Kita membaca umpamanya sejarahnya Imam Bukhari, Muhammad bin Ismail nama aslinya. Beliau menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Menghatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Berarti 1 hari membaca 10 juz. Kalau di bulan Ramadan, beliau menghatamkan Al-Quran setiap hari. Bahkan di riwayat yang lain, beliau menghatamkan Al-Quran sehari 2 kali. Dan para ulama itu kalau masuk di bulan Ramadan, mereka menghentikan mengajar. Mereka sudah tidak mau lagi menyampaikan hadis, tidak mau mengajar. Mereka full ibadah kepada Allah. Jadi kenapa bisa demikian? Karena mereka setiap harinya sudah terbiasa dengan ibadah yang luar biasa seperti itu. Sehingga ketika masuk bulan Ramadan, bukan sesuatu hal yang aneh kalau mereka maksimalkan. Kita tidak terbiasa dengan ibadah, lalu mau dimaksimalkan. Apanya yang mau dimaksimalkan itu? Kalau kita mendengar hadis Aisyah bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashuddu mizarahu
bahwa Nabi SAW mengencangkan ikat pinggangnya di 10 hari terakhir. Artinya ikat pinggangnya itu sudah ada, kan logikanya begitu. Lalu dikencangkan. Kita nggak punya ikat pinggang terus mau dikencengin, apanya yang mau dikencengin? Jadi tidak terbiasa. Sholat taraweh pun nyari taraweh tempat yang cepat, panjang dikit ngamuk. Begitulah. Jadi malah menganggap bulan puasa itu beban berat bagi dia. Dia puasanya terpaksa. Na'udzubillah. Jadi inilah kita. Ya. Makanya para ulama salaf tadi mempersiapkan diri jauh-jauh hari sebelum datangnya Ramadan. Benar-benar mereka beribadah itu dengan penuh kenikmatan. Jadi tidak ada rasa terpaksa. Makanya anjuran untuk memperbanyak puasa sunnah itu hikmahnya cukup besar sekali dan sangat banyak manfaatnya. Di samping pahala, kemuliaan, ampunan dosa, mengangkat derajat, tapi di sisi lain apa? Pembiasaan diri untuk beribadah. Agar umat Islam ini tidak terjebak dalam kemudi hawa nafsu, terjebak dalam kendali syaitan. Kalau bahasa umumnya manja. Baru puasa 1-2 hari pusing seluruh Indonesia. Semuanya pusing. Kenapa? Nggak terbiasa puasa. Jadi puasanya terpaksa. Nah, ini yang terjadi di masyarakat kita. Ternyata kita ini banyak memperturutkan hawa nafsu sehingga menjadi orang-orang yang cengeng. Ya, ini sekedar pengantar. Kita kalau berbicara tentang keutamaan puasa, tentu ini sudah tidak asing lagi di telinga kita. Ya. Makanya para ulama menyambut puasa itu dengan penuh gembira. Ya. Mereka sangat-sangat bergembira menyambut kedatangan bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka sadar, tahu hari-hari biasa itu pahalanya besar. Jika di bulan puasa pahalanya sudah tidak dihitungkan lagi. Seperti sabda Rasulullah dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa siyam." Amalan anak Adam itu pahalanya buat dia kecuali puasa. Fa ana ajzi bih, saya yang khusus memberikan balasannya. Maksudnya apa? Maksudnya ya semua amal ibadah ya Allah yang balas. Tetapi ini menunjukkan betapa besar pahala orang yang berpuasa. Ibarat sebuah perusahaan, karyawan mengumumkan jika semua karyawan mau kerja lembur, maka perusahaan akan memberikan gaji 2 kali lipat. Ada karyawan bekerja secara paksa? Ada yang bekerja terpaksa? Ada yang malas-malasan? Gimana? Oh, gunung pun kudaki, lautan ku seberangi. Kenapa? 2 kali lipat gajinya, ya kan? 2 kali lipat, plus dikasih bonus, plus dikasih ini, plus dikasih ini, plus kasih macam-macam. Enggak ada orang. Tidur pun saya lakonin. Saya siapkan di tas saya kopi mik, biar kakak ngantuk kan gitu kan. Wah, semua orang bersemangat. Bininya telepon dimatiin. Ini urusan dunia. Tapi kalau urusan dunia ya seperti itu yang terjadi. Kalau urusan pahala 1001 macam alasan. Menunjukkan apa? Menunjukkan imannya itu nggak ada. Ya, imannya tipis. Imannya iman tempe mendoan. Tempe mendoan Purwokerto itu loh, mateng enggak, mentah enggak. Ya, itulah imannya. Jadi imannya itu iman sekelas tempe mendoan gitu. Kalau dikasih tempe ya mau dimakan. Padahal tempenya kayak gitu ya.
Inilah masyarakat kita. Jadi inilah pentingnya seseorang belajar ilmu. Karena iman atau mohon maaf amal itu tidak akan muncul spontanitas, tapi amal itu muncul karena faktor iman. Dan iman itu tidak akan muncul spontanitas, bukan bangun tidur terus jadi orang beriman, tidak. Tapi iman itu pun muncul karena ilmu. Ilmu yang melahirkan iman yang melahirkan amal soleh. Kalau nggak mau belajar, ya semuanya tidak akan lahir, semuanya tidak akan muncul. Nah, ketika kita tahu, seorang muslim tahu bahwa amalan yang begitu besar yang dijanjikan oleh Allah memunculkan keimanan kepada Allah, keimanan yang kuat terhadap Allah, maka menjadikan dia sangat dan sangat bersemangat. Ya. Jadi ini hadis-hadis seperti ini sangat sering kita dengar. Ya. As-saumu junnah, puasa itu adalah benteng diri dari apa? Dari berbagai macam keburukan, dari berbagai macam sifat-sifat buruk, dari kemaksiatan, dari perbuatan dosa. Coba kita memperbanyak puasa sunnah juga, maka puasa-puasa ini akan menjadi benteng buat kita, menjadi pelindung kita dari berbagai macam kejahatan. Makanya menarik Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, diantaranya dengan puasa. Qad aflaha man tazakka, jadi telah beruntung orang yang membersihkan jiwanya. Puasa adalah salah satu cara membersihkan jiwa kita. Puasa ibarat kita membangun sebuah pondasi, benteng yang sangat kuat pada diri kita, dan itu akan mencegah diri kita dari godaan syaitan, maksiat, dan berbagai macam perbuatan jahat yang lain. Luar biasa manfaatnya. Apalagi ketika Allah mengatakan lisaimi farhatan, orang puasa memiliki dua kebahagiaan. Bahagia ketika dia berbuka, bahagia ketika dia bertemu dengan. Jadi orang yang rajin berpuasa, dia ada jaminan surga. Jaminan surganya apa? Kelak akan bertemu dengan Allah. Jadi luar biasa. Ini manfaat besar dari puasa dan manfaat-manfaat lain. Kemudian Allah mengatakan, Rasul mengatakan di hadis Abu Sa'id Al-Khudri, la yasumu 'abdun yauman fi sabilillah, tidaklah ada seorang hamba berpuasa satu hari saja di jalan Allah kecuali Allah akan menjauhkan dirinya di hari itu dari api neraka sejauh 70 tahun. Satu hari aja. Ya, mau puasa wajib, mau puasa sunnah, satu hari aja puasanya, maka diri kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka selama 70 tahun. Lah kalau puasanya rajin Senin Kemis gimana Pak? Ya, luar biasa. Padahal antara puasa dan tidak beda tipis. Apa itu? Paling bedanya sarapan sebentar, kemudian setelah itu kagak makan lagi. Paling cuman minum-minum aja kan. Nanti ketemu makan lagi kapan? Siang. Habis siang gak makan-makan lagi, paling ngemil-ngemil dikit atau minum lah. Ketemu makan lagi kapan? Malam. Terus bedanya sama puasa apa? Ya kan? Tipis kan? Apalagi ibu-ibu yang di rumah males makan siang. Ya ibu-ibu yang di rumah kan males makan siang. Ya kan Bu? Sebagian, enggak semua. Ya, apalagi yang males makan siang. Itu bedanya apa dengan puasa? Beda tipis.
Jadi kalau kita membiasakan diri dengan puasa, kita akan merasakan nikmatnya. Buat kita sehat, emosi terkontrol, pikiran selalu jernih, selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, dilindungi oleh Allah. Hari-hari kita penuh dengan keberkahan, pahala setumpuk, dan seterusnya dan seterusnya. Luar biasa. Dijauhkan dari api neraka. Ini sebuah kemuliaan yang tiada tara. 1 hari saja padahal. Dijauhkan dari neraka berarti masuk surga. Jadi indahnya orang yang berpuasa. Subhanallah. Ini kalau tidak ada kemuliaan lain bagi orang berpuasa, cuman ini saja, ini sudah cukup. Tapi ternyata tidak. Masih setumpuk lagi kemuliaan orang-orang yang berpuasa. Surga, inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan. Di surga ada pintu masuk atau tempat khusus bagi mereka yang rajin berpuasa, yaitu surga Ar-Rayyan. Nah, inilah keutamaan mereka yang berpuasa, baik puasa Ramadan maupun puasa sunnah, puasa wajib ataupun puasa sunnah, semuanya masuk dalam kemuliaan ini. Ya, semuanya akan mendapatkan kemuliaan ini kalau kita rajin berpuasa. Rasulullah SAW itu rajin puasa Senin Kemis, ya kan? Kenapa? Saya ingin amalanku di hari Senin Kemis ini ditutup dengan kebaikan dan pahala-pahala yang lain, ya. Dijauhkan dari neraka seperti yang tadi ini. Jadi ini yang perlu kita contoh. Ini sunnah Nabi yang kita hidupkan. Bukan giliran nikah aja sunnah Nabi ngomongnya. Kalau puasa bentar dulu deh Pak, kan? Kemudian puasa itu terbagi menjadi 2 kan? Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib dan puasa sunnah. Puasa wajib terbagi menjadi 3. Jadi puasa wajib itu ada 3 macam. Pertama, wajib dilihat dari sudut pandang waktu. Wajib dilihat dari sudut pandang waktu. Ini puasa Ramadan. Ya, inilah puasa Ramadan. Jadi dia dilihat dari waktunya, yaitu bulan Ramadan. Nah, ini yang disebutkan di Al-Baqarah itu 183, ya. 183 itu. Jadi wajib dilihat dari sudut pandang waktunya, yaitu bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, wajib karena satu sebab. Wajib karena satu sebab. Seperti apa? Bukan. Wajib karena satu sebab. Bukan. Puasa kafarat. Kan ada sebabnya. Sebabnya apa? Sebabnya mengingkari janji. Dia kan sumpah kepada Allah, dia melanggar sumpahnya atau melakukan hal yang dilarang di bulan Ramadan, maka dia terkena kafarat. Jadi wajib karena satu sebab. Yang ketiga, wajib karena dirinya sendiri yang mewajibkan. Wajib karena dirinya sendiri yang mewajibkan. Apa ini? Nazar. Jadi nazar itu pengertiannya mewajibkan sesuatu atas dirinya
pada perbuatan yang tidak diharuskan dalam Islam. Itu nazar. Jadi Islam tidak menyuruh dan mengharuskan dia untuk melakukan itu, tetapi dia sendiri yang mewajibkannya. Ini namanya nazar. Makanya para ulama mengatakan asli hukum nazar itu gak boleh. Kenapa? Karena dia mengharuskan sesuatu yang tidak diharuskan dalam Islam, yang gak disuruh. Tapi kalau seseorang sudah nazar, man nadzara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, hendaknya dia melakukan ketaatan itu. Contoh, kalau nanti saya dapat ini, saya mau puasa, ya, maka dia harus melakukan nazarnya itu, dan ini puasanya hukumnya jadi wajib. Nah, ini 3 jenis puasa wajib. Adapun puasa sunnah banyak macam-macamnya, nanti kita akan menjelaskannya. Kita akan bicara terlebih dahulu tentang puasa Ramadan. Ya, puasa Ramadan. Banyak para ulama berbicara tentang puasa Ramadan dari 2 sisi. Keutamaan bulan Ramadan dan keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Tentu ini pembahasan yang sering kita mendengarkan, keutamaan berpuasa di bulan Ramadan. Di antaranya hadis-hadis yang kita sebutkan di depan tadi. Dan kita maklum bahwa puasa Ramadan ini merupakan salah satu dari rukun Islam. Artinya, kalau seseorang menyia-nyiakannya, maka Islamnya akan runtuh. Ibarat bangunan yang harus dibangun dengan 5 pondasi, tapi ternyata cuma dibangun 4 pondasi saja. Apa yang terjadi? Ya runtuh bangunan itu. Artinya bangunan Islam dia, keislaman dia bisa runtuh semuanya. Puasa Ramadan pertama kali disyariatkan oleh Allah kepada umat Islam tahun keberapa? Tahun berapa? Ya, jadi puasa Ramadan pertama kali disyariatkan dalam Islam pada tahun ke-2 Hijriah. Itu tahun pertama disyariatkan, Ramadan pertama itu berpuasa. Dan tahun itu pula dari tahun ke-1-nya pula, ya, anggap tahun itu mulai disyariatkan jihad secara menyeluruh. Mulai disyariatkan jihad secara menyeluruh. Dan di tahun itu pula terjadi jihad peperangan yang pertama kali dalam Islam. Kapan? Di bulan Ramadan juga. Subhanallah. Udah puasa baru pertama, disuruh perang lagi Pak Bu. Puasa pertama disuruh jihad. Perang apa? Perang Badar. Jadi perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan yang pertama kali dalam Islam. Subhanallah. Jadi bagaimana iman mereka para sahabat itu? Ya, luar biasa ya. Jadi Ramadan perang. Mereka berperang pada tanggal 17 Ramadan. Jadi tanggal 17 Ramadan mereka berperang melawan pasukan musyrik di daerah Badar dekat kota Madinah. Pasukannya nggak imbang lagi, mending pasukannya imbang. Pasukannya kagak imbang, pasukan Rasulullah 300-an, pasukan mereka 1000. Ramadan lagi.
Jadi lihat, mereka bukan orang yang cengeng. Perjuangan dan iman mereka sangat tinggi. Ya, inilah Ramadan pertama kali disyariatkan dalam Islam, yaitu tahun kedua. Ya, ini masalah hukum Ramadan dan sedikit tentang keutamaan bulan Ramadan. Permasalahan yang selalu jadi buah bibir masyarakat kita adalah penentuan awal bulan Ramadan. Jadi para ahli fikih mengatakan khusus untuk awal bulan Ramadan dan penentuan awal 1 Syawal, maka itu dilakukan seperti yang diajarkan dan disampaikan, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan disebut pula di dalam Al-Quran. Yaitu apa? Di surat yang berkaitan dengan puasa itu, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang menyaksikan bulan itu, hendaknya dia lihat bahasa Al-Quran, menyaksikan, melihat bulan itu, menyaksikan, melihat. Dipertajam ayat ini oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, idza ra'aitumuhu fasumu. Ya kan? Jika kalian melihatnya, hendaknya kalian berpuasa. Yaitu melihat apa? Hilal, bulan. Dilihat. Jika bulan terlihat, berpuasa. Artinya kalau tidak terlihat, maka fa'akmilu sya'bana 30 yauman. Jika tidak terlihat, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30. Berarti melihatnya tanggal berapa? Tanggal 29. Kalau tanggal 29 terlihat di sore harinya, maka besoknya sudah 1 Ramadan. 1 Ramadan, kan gitu kan? Tapi kalau tanggal 29 tidak terlihat, maka kita harus menyempurnakan dan menggenapkan bulan Sya'ban 30 hari. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Artinya apa? Hitungan bulan itu Rasulullah membuka jarinya 10 sampai 3 kali, begini. Artinya apa? Menentukan setiap bulannya, dan penentuan bulan itu berlaku untuk 30 hari perputarannya. Jadi 1 bulan itu 30 hari. Kecuali karena faktor-faktor dari sisi bulan, ya. Makanya di penentuan Ramadan Rasulullah SAW mengatakan fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30 yauman. Jika tidak terlihat bulan itu karena faktor mendung, maka sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Berarti besoknya sudah pasti bulan Ramadan. Nah, di sini yang menarik di ayat ini Al-Baqarah ini sama di hadis ini dua-duanya menggunakan bahasa melihat. Faman syahida, barang siapa yang menyaksikan. Di hadis Rasulullah SAW, jika kalian melihat, berarti menentukan awal bulan itu harus dengan melihat bulan. Melihat bulan bisa dilakukan dengan 2 cara. Langsung dengan mata telanjang seperti ini, atau dengan menggunakan alat. Ya, para ulama juga membolehkan karena ini bagian dari perkembangan zaman, teknologi. Bisa dilihat dengan mata telanjang, bisa pula dilihat dengan menggunakan media alat, teleskop atau yang sebagainya. Ini termasuk makna dari melihat. Jadi penentuan awal bulan Ramadan tidak menggunakan penglihatan,
maka itu tidak bisa dijadikan dasar untuk menentukan awal bulan Ramadan. Tapi kalau itu hanya dijadikan acuan saja, ya, dijadikan acuan seperti komentar para ulama Timur Tengah, kalau dijadikan acuan saja ya silahkan, tapi patokan penentuannya tetap kembali kepada apa? Ru'yah, melihat ini yang patokan utama, bukan perhitungan matematis, ya, bukan perhitungan berdasarkan ilmu falak atau ilmu hisab. Dan terbukti di masyarakat kita penggunaan ilmu hisab ini yang menjadikan Ramadan setiap tahun kita kacau balau berantakan. Ya, kacau balau berantakan gara-gara apa? Gara-gara penentuan dengan hisab. Ya, biasanya bulan depan salah satu ormas Islam sudah ngumumin nanti. Ya, ini yang membuat Ramadan kita selalu ruwet. Ada yang hari ini, ada yang besok dan sebagainya. Kacau sudah. Ini makanya Nabi mengatakan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal itu Nabi dengan tegas-tegas mengatakan sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu, artinya tentukan awal bulan Ramadan dengan melihat bulan. Wa aftiru, berbukalah, artinya menentukan 1 Syawal dengan melihat bulan. Jelas, sudah jelas ya. Jelas sekali. Kalau perhitungan matematis, ilmu falak atau ilmu yang lain, terkadang satu lembaga punya perhitungan dan rumusan yang berbeda. Sama dengan lembaga apa? Survei. Padahal katanya teori perhitungan ilmu statistik itu satu, tapi kenapa hasilnya kok? Ya itulah, likulli ra'sin ra'yun kata orang Arab. Setiap kepala ada ide masing-masing, Pak. Apalagi kalau didomplengin dengan kepentingan. Kepentingan apa? Kepentingan I am hero, yang jadi pahlawan saya, kami yang paling pinter, kami yang ngerti, kami harus beda dan sebagainya, bla 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 bla. Ini yang lebih berbahaya lagi. Ya inilah para jamaah, penentuan awal bulan harus dilakukan dengan menggunakan ru'yah awal bulan Ramadan dan awal 1 Syawal. Ru'yah melihat, bukan dengan hisab, bukan. Itu hanya sekedar acuan saja. Yang menentukan tetap melihat dengan mata. Bagaimana cara penentuannya? Para ulama mengatakan idza ra'a wahidun 'adlun yuthaqu bihi hilala Ramadan fa innahu yu'malu bi khabarihi inda aktsari al-ulama. Jika satu orang adil bisa dipercaya melihat bulan Ramadan, maka info satu orang itu bisa dipercaya menurut pendapat kebanyakan para ulama, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dalam pendapat yang terkuat dari Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ini yang dipilih oleh Imam Ibnu Al-Munzir ya, dan dalam mazhab Dawud Al-Zahiri. Ini pendapat kebanyakan para ulama. Artinya jika ada satu orang di ujung Indonesia mana saja ya, di ujung Indonesia mana saja melihat bulan Ramadan, maka wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpuasa.
Faham Pak Abu? Ini madhab Asy-Syafi'i rahimahullah. Jika ada satu orang saja, andai, satu orang saja yang melihat dan orang ini bisa dipercaya, adil, bijak, matanya masih sehat, maka berita dilihatnya bulan oleh satu orang ini bisa dipakai dan wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berpuasa. Ya. Adapun madhab lain, ada madhab lain seperti madhab Imam Malik dan Imam Al-Laitsi, Al-Auza'i, Imam Tsauri mengatakan yang melihat bulan itu harus 2 orang. Kalau satu nggak diterima, kalau 2 orang diterima. Apalagi yang melihat banyak. Biasanya kalau masyarakat kita kan banyak tuh, sekampung pada ngelihat gitu kan. Nah, ini jika berarti kesimpulannya, jika 2 orang atau lebih melihat bulan di satu tempat, maka wajib bagi penduduk negeri itu untuk berpuasa. Tidak bisa mengelak, oh barangkali itu, kenapa kok di tempat lain nggak dilihat? Tidak. Yang penting di tempat itu sudah terlihat, maka wajib bagi seluruh masyarakat muslim di negeri itu untuk berpuasa. Adapun bulan untuk menentukan 1 Syawal, maka para ulama semua bersepakat harus yang melihat itu minimal 2 orang. Kalau bulan Ramadan ada yang mengatakan 1 orang saja sudah cukup. Lah kalau 1 Syawal tidak, minimal harus 2. Kenapa kok beda? Iya, karena untuk memulai lebih mudah daripada untuk kalau mengakhiri dia harus butuh bukti yang kuat. Ya, harus butuh bukti yang kuat. Sama aja kalau bapak ibu mau setor uang kan gampang. Coba kalau mau narik uang, ya kan? Nah, butuh tanggung jawab untuk mengakhirinya. Nah ini, jadi kembali semua kepada prinsip ru'yah. Dilihat siapa? Ya paling enggak dilihat, disepakati oleh para ulama berapa? 2 orang itu sepakat. Kalau Ramadan, sebagian ulama mengatakan cukup 1 orang saja. Ini permasalahan melihat bulan. Kemudian jika tidak terlihat bulan itu karena mendung, maka seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi, apa? Fa in ghumma 'alaikum fa akmilu sya'bana 30 yauman. Jika bulan atau hilal tidak terlihat, maka sempurnakanlah bulan Sya'ban itu 30 hari. Maksudnya di tanggal 29 sudah melihat. Ya, kalau terlihat berarti besoknya, kalau tidak terlihat berarti besoknya masih bulan Sya'ban. Ya, besoknya masih bulan Sya'ban. Ini permasalahan yang berkaitan dengan itu. Ada lagi permasalahan lain yang senantiasa berkembang di masyarakat itu. Bagaimana jika hilal itu terlihat di negara tetangga? Apakah wajib bagi negara seberangnya berpuasa? Umpama terlihat di Malaysia atau Brunei atau terlihat di Arab Saudi, kan masih satu tetangga. Kenapa? Masih satu malam, waktunya masih sama. Sini malam, sono malam. Sini siang, sono siang. Sini sore, sono masih sore siang, kan gitu kan? Jadi masih satu alur waktunya, bukan sini
malam sono siang, kan kakak nyambung kan gitu kan. Nah, jadi masih satu alur waktunya. Apakah wajib bagi negara yang satu alur waktunya ini berpuasa? Terlihat di Saudi, apakah orang Indonesia wajib juga berpuasa? Terlihat di Indonesia, apakah orang Malaysia, Brunei dan seterusnya, Arab Saudi juga, apakah wajib berpuasa? Permasalahan ini senantiasa diperdebatkan oleh para ulama dari zaman dulu memang. Jadi dari zaman dulu diperdebatkan. Saya tidak mau memperpanjang permasalahan ini. Intinya ada yang mengatakan iya, ada yang mengatakan tidak. Maksudnya iya apa? Iya, jika terlihat bulan di negara yang sama, ya maaf, di negara yang satu waktu dengan dia, maka semua negara yang satu waktu itu harus ikut berpuasa. Ada yang mengatakan tidak, setiap negara harus melihat hilal masing-masing. Nah, kita melihat seperti fatwanya Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dan fatwa sebagian para ulama yang kontemporer mengarah kepada yang kedua ini. Mengarah kepada yang kedua, yaitu apa? Setiap negara melihat bulan masing-masing, satu. Yang kedua, setiap negara dan setiap masyarakat muslim di negara itu berpuasa berdasarkan keputusan dari pemerintah muslim masing-masing. Ya. Kenapa? Karena masalah ini adalah masalah yang berkaitan dengan kemaslahatan orang banyak. Tidak mungkin seorang kelompok menentukan hukum sendiri. Ya seperti kita kacau. Mungkin enggak waktu sholat itu ditentukan. Oh, umpama organisasi M menentukan waktu sholat sendiri, organisasi N menentukan ini, organisasi A menentukan ini, organisasi P menentukan ini. Mungkin ya kacau balau. Sini sudah adzan, sono belum. Karena apa? Karena sini organisasinya N, yang di sana belum karena organisasinya M umpamanya. Akhirnya apa? Sini sudah sholat, di sana wah belum Pak, belum waktunya sholat. Itu gimana? Ya kacau, acak-adut Pak. Ya kan? Ini permasalahan yang mencakup kemaslahatan bersama. Jadi bagaimana? Ditentukan oleh pemerintah. Jadi para ulama yang kontemporer sebagian besar dari mereka mengatakan berpuasalah berdasarkan negara masing-masing. Berpuasalah berdasarkan keputusan pemerintah kalian. Ini aman, tidak akan terpecah belah. Ya. Kalau umpama, mohon maaf, ini hanya umpama. Kalau pemerintah, oknum yang di pemerintah itu menentukan puasa semau sendiri, ya sudah, biarin dia yang salah. Kita hanya mengikuti. Lah kalau saling menyalahkan, wah itu seenaknya. Kalau gitu kita bikin puasa lain, tandingan. Ya itu yang terjadi di masyarakat kita kan. Itu yang terjadi. Akhirnya semua mau bikin tandingan. Ya udah, satu saudara aja ruwet. Bapaknya puasa hari ini, anaknya nggak mau, anaknya puasa besok. Atau bapaknya ngikut pemerintah, anaknya kagak mau, harus mau ngikut organisasi M umpamanya. Terus silaturahminya mau ke rumah ayahnya masih puasa. Kapan? Ya udah besok ke rumah ayahnya, berantem di rumahnya. Kan begitu kenyataannya kan. Kadang suami istri juga beradu. Istrinya ngaji di masjid, kata istrinya, Mas, kata Ustadz ngikut puasa pemerintah, sudah enggak ikut organisasi ini M hari ini? Istrinya bilang besok. Akhirnya suaminya puasa hari ini, istrinya puasa besok, pulang nggak ada lontongnya kan gitu.
Tapi kayaknya sih kakak ada ini sih, cuma saya aja ngarang tadi. Biasanya sih istrinya dipaksa ngikut kan, itu kan dipaksa ngikut, umpamanya keras-kerasan gitu kan, pulang ya bengong sudah, nggak ada lontong, nggak ada makan. Jadi istilahnya akhirnya apa? Nggak terasa puasanya kan. Jadi inilah pentingnya kebersamaan. Jadi benar fatwa dari para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, terus para ulama yang lain yang masih hidup, bahkan para ulama-ulama Yordan seperti Al-Albani Islamic Center juga sama keputusan mereka, berpuasalah di negara masing-masing dan berpuasalah berdasarkan keputusan pemerintah. Ini aman sudah ya, untuk menghindari dampak buruk yang terjadi. Yang kedua, untuk mendapatkan kebersamaan. Apa dalilnya? Dari sisi dalil, ada hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan, sumu yauma yasumun nas wa aftiru yauma yuftirun nas. Ini yang dijadikan dalil. Berpuasalah bersama dengan mereka yang berpuasa. Berbukalah, yaitu lebaranlah bersama mereka yang artinya apa? Kalau mau menentukan awal Ramadan ya bareng-bareng. Kalau mau menentukan satu Ramadan ya satu Syawal ya bareng-bareng, sehingga semua mulai puasa bareng, lebaran bareng, kan nikmat. Nah, ini hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, dan hadis ini dinyatakan sahih oleh para ulama ahli hadis. Ya, ini satu permasalahan. Permasalahan yang kedua adalah masalah syarat puasa. Syarat itu apa, Bu? Syarat itu apa? Syarat itu sesuatu yang berada di luar dari kegiatan ibadah, tetapi itu berkaitan erat dengan dia. Sesuatu yang berada di luar dari inti sebuah ibadah, tapi itu berkaitan erat. Syarat sholat, menutup aurat, itu kan di luar dari kegiatan sholat, ya kan? Tapi berhubungan erat. Mayalzam min wujudihi ma la yalzam min wujudihi wujudun wa yalzam min adamihi adamun. Apa artinya? Sesuatu yang keberadaannya itu tidak mengharuskan dia ada, tetapi ketidakadanya itu akan berpengaruh pada ketidakadaan dari perbuatan itu. Faham? Enggak, muter-muter. Ini bahasa usul fikih. Jadi wujud keberadaan dari perbuatan itu tidak mengharuskan itu ada. Apakah orang yang menutup aurat harus sholat? Tidak, tapi ketidakadaannya akan mempengaruhi ketidakadaan perbuatan itu. Artinya kalau dia sholat tanpa menutup aurat berarti sholatnya, bukan berarti setiap orang menutup aurat itu mau sholat. Kan enggak kan, Pak? Itu maksudnya. Apakah setiap orang wudhu itu harus sholat? Tapi sholat itu tidak sah kalau tidak ada wudhu. Itu maksudnya. Ya, itu syarat. Jadi syarat itu sesuatu yang berdiri di luar inti dari sebuah ibadah. Sedangkan rukun itu inti sebuah ibadah, intinya.
Dua-duanya berpengaruh dengan keabsahan dari sebuah ibadah. Itu bedanya, paham ya? Syarat sholat apa? Syarat puasa apa? Syarat puasa satu, suci dari haid dan nifas. Artinya orang mau puasa dia harus suci dari haid dan nifas. Bukan berarti perempuan yang suci dari haid dan nifas harus berpuasa, kan enggak kan? Dia bisa melakukan ibadah yang lain kan gitu. Tapi kalau puasa harus ada ini gitu loh. Itu namanya syarat. Jadi syarat pertama suci dari haid dan nifas. Cuman para ulama fikih berbicara demikian, Bu. Jika perempuan itu lagi menstruasi, apakah dia harus yalzamul imsak alaihi am la yalzamul imsak? Apakah dia harus menahan diri untuk tidak makan dan minum, atau dia bebas melakukan hal itu walaupun di depan orang banyak? Ini dibahas oleh para ulama. Tetapi tentu kesimpulannya adalah berkaitan dengan etika. Kalau menurut saya ini kembali kepada etika. Etikanya apa? Etikanya adalah menghargai bulan Ramadan. Yang kedua, menghargai orang-orang yang berpuasa. Walaupun lagi mens, tapi mbok yo kata orang Jawa, Bu. Ya, bahasa Inggrisnya begitu, mbok yo gitu kan. Adabnya, etikanya apa? Menghormati bulan Ramadan, menghormati orang puasa, yaitu jangan makan seenaknya. Mentang-mentang gak puasa lagi mens terus seenaknya makan di depan orang banyak. Ya, ini tidak etis, gak sopan. Nah, kalau ketemu anak ibu yang masih SD yang kagak ngerti ngomong apa ibu, deh mama gak puasa, terus jawabnya kayak apa gitu loh kan gitu. Kan repot jawabnya. Oh mama lagi libur, enak amat libur, saya juga mau libur. Lah runyam urusannya Pak. Dijelasin ya kagak ngerti belum waktunya kan gitu kan. Ya inilah. Jadi etikanya, adabnya menyembunyikan diri. Jadi kalau mau makan siang ya di kamar aja kunciin, Bu. Jadi ini etikanya. Jadi yang pertama bersuci dari haid dan nifas. Kemudian yang kedua niat. Ta'yinun niyah, yaitu niat, menentukan niat. Ya niatlah, niat mau puasa. Ini yang selalu ramai dibahas. Pertama, yang paling utama bahasan bagaimana caranya niat. Ya kan? Bagaimana caranya niat? Sama mau niat puasa, mau niat ini, terus ada lagi nanti niat zakat. Ya, kalau mau niat zakat, panitia masjid membuat panitia. Ya, setiap masjid bikin panitia penerimaan zakat. Terus ada loket penerimaan zakat. Kemudian kalau Bapak Ibu datang mau bayar zakat di masjid itu harus mengucapkan sighah taklik zakat. Iya. Membaca apa namanya? Akad zakat. Salaman dulu sama yang bersangkutan bahwa saya menyerahkan zakat, kayak ijab qabul mau nikah begitu. Bener enggak? Hah? Di sebagian masjid. Iya kan? Iya, kalau laki perempuan Bapak Ibu yang datang dia laki nggak usah salaman, cuman mengucapkan. Kalau nggak hafal sudah disiapkan kata-katanya ini Ibu. Ribet amat orang mau berangkat. Ya. Kemudian mau sholat juga sama. Ini akhirnya menjadi sistem apa? Sistem al-ilmu nurun, bukan nurun. Kalau nurun cahaya.
Tapi kalau orang Jawa Timur yang baca al ilmu nurun. Apa nurun, Bu? Nurun, turun temurun. Jadi kopas aja akhirnya. Apa? Usolli fardhan. Apa? Usolli salatal zuhri arba'a raka'atin. Apa namanya? Saya enggak apa. Apa kelanjutannya? Arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati, kalau berjamaah makmuman lillahi ta'ala. Kan gitu kan? Artinya tahu kan? Tahu. Ada orang Indonesia sholat di samping orang Saudi, orang Arab. Dia sholat usolli sholatal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati makmuman lillahi ta'ala. Sebelum takbir dicolek sama orang Arab. Mas, apa? Kurang. Apanya? Belum disebutin hari, tanggal, bulan, tempatnya. Komplit sekalian, Mas. Mau wudu sama nawaitul wudu'a lirafil hadatsil asghar. Akhirnya kakak wudu. Kenapa? Niatnya belum komplit, diulangi lagi. Niatnya belum komplit, diulangi lagi. Akhirnya seperti kata satu cerita, bener enggaknya. Jadi imam di desa itu imamnya bapak ini, tapi kalau mau wudu 10 menit. Wudunya 10 menit, Pak. Ragu-ragu enggak wudu-wudu dia akhirnya. Anaknya pulang dari pondok. Ngeluh jamaah masjid, bapakmu kalau wudu lama. Oh, gampang. Katanya. Apa? Ketika ayahnya wudu, kan dulu pakai, orang desa kan pakai kayak kolam gitu kan. Nah, ketika ayahnya wudu, dia lewat disenggol, akhirnya cemplung ayahnya dicemplung. Katanya anaknya, besok cepet wudunya katanya. Nah, apa? Menimbulkan banyak was-was gitu. Enggak, ini hanya sekedar cerita. Aja. Jadi intinya, apakah niat itu seperti itu? Harus dilafadzkan dengan redaksi-redaksi tertentu. Artinya niat itu harus membaca redaksi ini, nggak boleh redaksi yang lain. Atau niat itu tidak ada urusannya dengan mulut, tidak ada urusan dengan lidah kita, tapi niat itu bagian dari ucapan hati. Yang mana? Ya hati lah. Niat itu urusannya dengan hati. Ya, niat urusan dengan hati, sehingga tidak ada kaitannya dengan mulut. Begitu juga yang diucapkan oleh Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mengatakan bahwa niat itu adalah perbuatan hati, tidak ada kaitan dengan mulut. Jadi kalau mau niat berpuasa, cukup niat di dalam. Gimana caranya? Ya terserah, kok pakai nanya. Namanya aja dalam hati. Ya terserah, mau pakai bahasa Arab boleh, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Betawi boleh, bahasa Sunda, bahasa apa aja terserah, Bu. Cukup mengatakan di dalam hati, besok saya mau puasa. Loh, apakah bisa jadi bukan puasa wajib? Ya Pak, ini bulan Ramadan, ya mesti wajib puasa Ramadan lah, kan gitu kan? Kenapa? Karena tidak diperbolehkan seseorang berpuasa selain puasa. Nggak boleh orang di bulan Ramadan puasa Senin Kemis, mana ada? Atau bayar kafaroh, kan kagak ada. Ya puasa Ramadan ya puasa Ramadan gitu kan. Sama aja Bapak di masjid ngapain? Ya saya di dalam shaf, masa di dalam shaf saya melototin tembok, kan enggak kan? Saya di tengah shaf ya mau sama sholat Pak, kan gitu kan. Ini jadi Ramadan yang disebut dengan wajib mudayyak, istilah dalam ilmu usul fiqh, wajib mudayyak. Artinya apa? Tidak dimungkinkan untuk melakukan perbuatan yang sama dalam waktu yang sama. Jadi gimana caranya niat? Di dalam hati. Gimana? Pakai bahasa sendiri-sendiri dalam hati cukup.
Sehingga tidak diperlukan bagi seseorang untuk mengucapkan apa? Nawaitu shauma ghadin an adai syahri ramadhana lillahi ta'ala. Kakak perlu, kakak ada urusannya sama ini nih. Ya, tidak ada urusannya sama kata-kata, cukup di dalam hati. Kemudian yang ketiga, niat harus dilakukan di malam hari. Disebutkan dalam hadis, la siyama liman lam yubayyit minal lail. Tidak tidak sah puasa seseorang kalau tidak niat dari malam hari. Ada lagi dengan bunyi man lam yujmi' as-siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat sebelum fajar, maka tidak sah niatnya. Jadi tidak sah puasanya. Jadi niat puasa Ramadan pertama tadi, yang kedua dilakukan di dalam hati, yang ketiga syaratnya adalah dilakukan di malam hari. Batasan malam itu dari mana ke mana? Dari habis maghrib sampai menjelang adzan subuh. Ya, dari habis maghrib sampai menjelang adzan subuh itu malam. Ini malam penilaian Islam, bukan malam penilaian orang Barat. Kalau dalam dunia Barat, Islam malam itu sampai jam berapa? Sampai jam 12 ya. Lepas jam 12 dikatakan apa? Pagi dini hari. Makanya suruh nonton bola, nggak boleh sholat, karena sudah dianggap pagi. Jadi kalau pakai prinsip ini nggak ada sholat subuh. Kenapa? Nggak ada waktu subuh, Pak. Bertolak belakang kan? Ini dunia Barat yang selalu mengambil jalan lain dari Islam. Jadi kita dikadalin sama konsep itu, sadar atau nggak sadar nggak ngerti deh. Jadi kalau pakai konsep itu berarti ada sholat subuh? Nggak ada. Wong fajar kagak ada, kan sudah pagi. Islam tidak. Malam dalam Islam itu ya habis maghrib sampai menjelang fajar. Setelah azan subuh lah itu waktu fajar. Pagi mulai kapan? Matahari terbit. Nah ini, jadi niat berpuasa di bulan Ramadan, batas waktunya malam itu ini. Artinya ketika ketika sahur, niat di situ di waktu sahur boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Kenapa? Belum subuh, belum adzan subuh. Nah ini. Dan niat ini berlaku pada puasa Ramadan saja. Adapun puasa sunnah, dia boleh niatnya walaupun setelah matahari sudah terbit, walaupun udah pagi. Umpama dia kelupaan, kalau hari ini hari Senin umpama, dia kakak sahur dan gak niat, tahu-taunya sudah pagi jam 8 atau jam 9, tahu, oh ini hari Senin ya, iya, kalau gitu saya puasa deh. Boleh? Boleh, asal belum makan nasi uduk. Sudah makan nasi uduk sepiring, terus sudah ngopi segelas mau puasa, ya kayak anak TK akhirnya. Sudah minum segelas baru mau puasa, ya tidak. Ya. Jadi kalau puasa sunnah boleh terlambat, nggak apa-apa. Ya. Tapi kalau puasa Ramadan tidak diperbolehkan. Jadi dia harus niatnya di malam hari.
Pertanyaan lagi yang berkaitan niat. Apakah setiap hari harus niat atau cukup di awal Ramadan saja? Kenapa pembahasan ini muncul? Karena bulan ini bulan Ramadan, wajib berpuasa sebulan penuh, tidak diperbolehkan melakukan puasa lain selain puasa wajib. Jadi yang dia lakukan puasa ini ya wis pasti puasa Ramadan, nggak mungkin, ya kan? Masa ke Tanah Abang mau cari sayuran kan kakakku, ya kan? Mau ngapain ke Tanah Abang? Ya beli baju kain. Masa ke Tanah Abang beli sayuran, mau beli telur kan? Bukan tempatnya kan gitu. Terus nggak usah nanya, oh ibu mau ngapain di sini? Ya masa saya mau belanja sayur di sini? Ya mesti beli baju lah gitu kan. Jadi ini yang disebut tadi, yang saya sebut wajib mudayyak, wajib yang sempit. Maksudnya apa? Tidak diperkenankan untuk melakukan ibadah yang sama dalam waktu yang, jadi nggak boleh berpuasa lain, mau puasa sunnah, puasa ini. Saya mau qadha dulu deh sekalian puasa Ramadan, sekalian mengqadha yang dulu, semaunya sendiri dong. Nah, sehingga muncul permasalahan ini. Apakah niat itu cukup sekali di awal Ramadan, selebihnya nggak usah niat, atau setiap malam harus niat? Pendapat pertama mengatakan yajibu tabyitus siyami fi kulli lailatin min layali Ramadan. Pendapat pertama, wajib niat di malam hari setiap malam-malam Ramadan. Ini pendapat kebanyakan ulama. Jadi maksudnya pendapat ini mengatakan setiap malam harus niat. Ini pendapat yang pertama, berdasarkan keumuman hadis yang di atas, yang kita sebutkan tadi itu, man lam yujmi'a siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat di malam hari, maka tidak sah puasanya. Berarti dia harus niat setiap malam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Malik dalam salah satu riwayat dari Imam Ahmad yang mengatakan annahu takfi niyatun wahidah anis syahri kullih fi awalih. Dia cukup niat sekali saja di awal Ramadan. Ya, di awal Ramadan. Ini perbedaan pendapat. Mau niat sekali, ada titik kebenarannya. Kenapa? Karena bulan ini tidak memungkinkan orang berpuasa selain puasa Ramadan, kecuali perempuan yang habis menstruasi. Setelah dia menstruasi, nggak puasa 1 minggu, maka untuk memulai puasanya dia harus niat lagi. Karena apa? Besok mau puasa apa masih belum suci kan gitu kan? Nah, untuk menentukannya itu harus niat. Kecuali itu. Adapun kalau yang sudah laki-laki atau perempuan yang sudah selesai dari itu semuanya, ya, maka ini masuk di sini permasalahannya. Ini masalah perbedaan pendapat. Jadi kalau niat sekali ada segi kebenarannya. Karena memang setiap hari dia puasa, ya puasa wajib, nggak ada yang lain gitu loh. Bagi yang mengatakan setiap hari, ya karena setiap hari berpuasa, jadi setiap hari harus niat. Ya. Yang benar yang mana? Wallahu a'lam. Saya nggak tahu. Intinya apa susahnya sih niat dalam hati kan gitu kan? Ini cuma sekedar ngomong besok saya niat mau puasa. Apa beratnya kan gitu loh. Ini yang berkaitan dengan syarat apa? Puasa.
yang berkaitan dengan syarat puasa. Adapun yang berkaitan dengan rukun puasa, rukun itu apa? Yang tadi inti dari sebuah ibadah. Berarti rukun puasa apa? Rukun puasa itu ya menjauhkan diri dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa, mulai dari waktu fajar sampai apa? Sampai maghrib, udah gampangannya begitu. Mulai waktu subuh sampai waktu maghrib tiba. Nah, jeda waktu ini dilarang melakukan hal-hal yang bisa menjadikan puasanya batal. Di situ rukunnya, menghindar diri atau menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkan. Seperti di Al-Baqarah itu kan yang di 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum. Adapun sekarang maka gaulilah istri-istri kalian dan carilah pahala dari Allah. Wa kulu washrabu, makan dan minumlah sampai terlihat benang putih dari benang merah pada waktu fajar, lalu sempurnakanlah puasa sampai malam. Jadi ketika puasa tidak diperbolehkan makan dan minum. Yang ketiga, tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri. Adapun kalau sudah waktu puasa selesai, waktu malam masuk, maka lakukanlah hal itu, tidak ada masalah. Boleh melakukan hubungan, makan, minum, terserah. Setelah waktu fajar tiba, berpuasalah lagi sampai waktu malam tiba. Yaitu kapan waktu malam tiba? Waktu maghrib. Nah, ini rukun berpuasa. Jadi tidak makan, tidak minum, kemudian menghindari hal-hal yang bisa batalin seperti berhubungan intim. Yang keempat ada lagi, apa itu? Muntah dengan sengaja. Adapun yang lainnya diperdebatkan, nanti kita akan bahas pada waktunya. Ini yang disepakati. Muntah dengan sengaja. Ada orang muntah disengaja. Kalau ya kan tangannya dimasukin di mulut-mulutnya, ini kayaknya sih kagak ada ya. Cuman bisa jadi seseorang umpama mencium sesuatu, dia kalau mencium sesuatu terus mual, muntah, ya berarti jangan sengaja untuk dicium. Kalau kamu sengaja mencium itu sehingga kamu muntah, berarti dia sama aja melakukan apa? Muntah dengan sengaja. Ya, ini pembahasan kita tentang puasa. Masih ada waktu kira-kira setengah jam untuk tanya jawab. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya bulan depan, sehingga nanti bulan ketiga sudah masuk bulan Ramadan kan. Jadi ketemu lagi dengan jadwal saya di pertemuan ketiganya, di pembahasan puasa sudah masuk minggu ketiga, dan itu bulan Juni, artinya sudah puasa. Ya, jadi kita lanjutkan pembahasan puasa di 3 kali pertemuan, insya Allah cukup. Hari ini, bulan depan, dan pas di awal puasa. Ya, silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan. Silakan Bapak Ibu. Silakan jika ada yang ditanyakan di belakang, ibu-ibu atau di depan, silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya merayakan hal yang menjadi soal etika. Boleh Pak? Baik, etika dan sebuah yang terakhir atau sebuah dan bagaimana etika baik sebenarnya. Iya. Bapak ini bertanya tentang i'tikaf. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mulai dari awal Ramadan beliau selalu i'tikaf di 10 hari yang terakhir, kecuali bulan Ramadan yang terakhir bagi Rasulullah SAW. Jadi bulan Ramadan terakhir bagi beliau, artinya setelah itu beliau mau wafat. Jangan menimbulkan persepsi berarti beliau tahu dong kalau mau wafat. Tidak. Ya, tidak. Jadi di bulan Ramadan yang terakhir itu beliau i'tikaf 20 hari. Kenapa? Karena i'tikafnya Rasulullah itu adalah i'tikaf dalam rangka menyempurnakan Al-Quran. Itu di briefing dan di training oleh malaikat Jibril kalau bahasa kita. Jadi Al-Quran itu kan turun sepenggal-sepenggal, seayat-seayat. Bahkan satu ayat dipenggal 2 kali, kan gitu kan. Dipotong satu ayat, dipotong, diturunkan di 2 momen. Lah gabunginnya gimana caranya? Lah penggabungan ayat-ayat yang diturunkan secara bertahap itu dilakukan melalui tadarus Rasulullah dengan malaikat Jibril. Kapan? 10 hari terakhir Ramadan yang terakhir. Jibril datangnya lebih awal. Ya, di 10 hari yang kedua. Disitulah Rasulullah i'tikaf 20 hari pada Ramadan yang terakhir. Artinya kita dari sini disunnahkan untuk melakukan i'tikaf di 10 hari yang terakhir, Pak. Disunahkan melakukan i'tikaf di 10 hari yang terakhir. Di mana? Di masjid. Kalau istilah kita di masjid jami'. Kenapa? Agar hukum-hukum yang berkaitan dengan i'tikaf itu bisa dilakukan secara sempurna di masjid itu. Apa fasilitas kebersihan ada, ya kan? Artinya tidak membutuhkan lagi untuk keluar dari masjid. Semua sudah dipenuhi oleh pihak masjid. Jadi i'tikaf dilakukan di masjid. Satu. Yang kedua, i'tikaf dilakukan di masjid yang ada di sekitar rumahnya, atau i'tikaf di masjid yang ada di kotanya. Kenapa? Karena para ulama melarang melakukan i'tikaf di luar kota. Ya, masuk di dalam hadis la tasuddur rihal illa thalathati masajid. Tidak boleh melakukan bepergian kecuali ketiga masjid saja. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, sama Masjid Aqsa. Jadi kalau ada niat umpamani orang Jakarta, orang luar Jakarta pergi ke Jakarta mau i'tikaf di Masjid Al-Azhar umpama, tidak boleh, Pak. Kenapa? Karena dia bepergian dengan niatan ke masjid tertentu. Tetapi dia i'tikaf boleh di masjid yang ada di kotanya saja. Tapi kalau mau niat, enggak, saya mau i'tikaf di Masjidil Haram 10 hari. Boleh? Boleh. Saya mau i'tikaf di Masjid Nabawi, boleh? Boleh. Paling enak itu i'tikaf di Masjid Nabawi. Paling enak, walaupun pahalanya ya lebih dikit dibanding dengan Masjid Al-Haram. Kenapa? Nyaman. Ya, kenyamanannya enak. Jadi itu, Pak, masalah i'tikaf. Nanti insya Allah biasanya menjelang i'tikaf, biasanya di sini diadakan pengajian khusus tentang penjelasan hukum-hukum i'tikaf ya. Biasanya setiap tahun seperti itu. Karena masjid ini ngadain i'tikaf. Apalagi sudah dibangun teras. Lebih nyaman dari tahun-tahun
Yang lalu enak kan kelihatannya sih insyaallah. Ya begitu. Pertanyaan berikutnya, mohon penjelasan tentang hadis tauhid keutamaan puasa Rajab. Puasa apa? Rajab, puasa Rajab. Oh, ya. Jadi banyak yang berkembang di masyarakat tentang keutamaan bulan Rajab. Jadi banyak hadis-hadis dhaif, bahkan hadis-hadis palsu yang berkembang di tengah-tengah masyarakat habis ini Rajab. Berkembang di tengah-tengah masyarakat, penceramah-penceramah banyak menyebutkan hadis-hadis itu. Intinya banyak sekali dari hadis-hadis itu didominasi oleh hadis dhaif dan hadis palsu. Sehingga kesimpulannya tidak ada bedanya bulan Rajab dengan bulan yang lain. Satu. Yang kedua, tidak ada kemuliaan dari bulan-bulan yang ada kecuali bulan Ramadan saja yang ada kemuliaannya. Adapun bulan-bulan yang lain tidak ada. Seperti yang beredar, orang yang berpuasa di bulan Rajab nanti dapat ini, dapat itu, pahalanya ini terbeda. Ini semua adalah hadis-hadis palsu dan sangat lemah yang tidak perlu kita dengarin. Ya, tidak perlu didengerin. Itu semua kepalsuan-kepalsuan dan kebohongan-kebohongan atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada keutamaan khusus di bulan Rajab. Sedangkan di bulan Sya'ban memang disebutkan riwayat sahih dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Rasulullah SAW jika masuk di bulan Sya'ban seakan-akan kita tidak pernah melihat Rasulullah tidak puasa. Di hadis yang lain, jika bulan Sya'ban masuk, kita tidak melihat Rasulullah berpuasa. Artinya apa? Disimpulkan oleh para ulama, di bulan Sya'ban dianjurkan untuk memperbanyak puasa. Berapa tidak ditentukan. Yang penting dianjurkan untuk banyak puasa. Tidak harus di tanggal ini, tidak harus di nisfu Sya'ban, tidak harus di ini dan itu. Yang penting perbanyak saja berpuasa di bulan Sya'ban. Kalau Rajab tidak ada. Begitu juga Sya'ban tidak ada kemuliaan khusus bulan Sya'ban. Yang memiliki kemuliaan khusus bulan itu hanya bulan Ramadan saja. Ya Allah. Berikutnya, saat sedang santap sahur untuk puasa tiba-tiba terdengar azan, apa yang harus dilakukan terhadap makanan yang masih ada di mulut dan hidungnya? Pertanyaannya bagus Pak Bu. Coba Bapak Ibu perhatikan ilustrasi ini. Ya, ini anggap yang di meja saya makanan atau minuman kan. Ketika di meja seperti ini, ketika begini ya, terdengar adzan. Ya, terdengar adzan. Yang kedua, ketika dia di sini ya, mau kita minum, terdengar adzan. Ini hukumnya beda. Kalau masih di sini adzan, stop, tidak boleh disentuh. Oh kan di meja, diminum lah. Kalau di meja semua makanan terus Bapak mau Ibu habisin, ya ngarang aja gitu loh. Stop, berhenti. Ketika ini di tangan, ya kan, mau minum di tangan begini, tangan begini. Adzan, minum Bu. Nah kayak begini Bu, boleh Bu. Faham? Jadi ketika di tangan, artinya makanan, piring di sini. Kan jarang orang makan piring dipegang gini kan? Kayak supir angkot gitu. Supir kenek-kenek kan biasanya gitu. Umumnya orang di rumah kan mesti ditaruh begini kan Bu? Ya. Adzan, ya jangan dicolek. Tapi kalau dia lagi nyendok, di sendoknya ini ada makanan, adzan,
lanjutin. Walaupun yang disendok cuma cabai doang. Ya itu tidak apa-apa, Pak, Bu. Umpamanya begini. Ibu lagi nyendok nih, di mulut ada makanan, di sendok ibu pegang ada makanan, azan, ibu boleh makan, tidak apa-apa. Minumnya terus gimana dong? Makan belum minum, ya bubar puasanya ibu, nggak boleh. Ya. Oh ya repot dong Ustadz, biar nggak repot bangunnya lebih awal. Ya itu biar nggak repot sudah. Jangan ditawar ya. Kata Nabi apa dalam hadisnya? Jika makanan di tangan boleh Anda, apalagi di mulut ya, di tangan aja boleh, apalagi di mulut ya lanjutin gitu. Cuman resikonya itu pas makan orang Padang lagi pedes, Bu. Adzan ya belum minum, ya udah. Ya. Berikutnya, lebih utama mana kita puasa Daud atau Senin Kamis? Kemudian apakah ada iktikaf di luar Ramadan? Ya, lebih utama mana? Dua-duanya utama, Bu. Dua-duanya istimewa. Kalau seseorang puasa Daud, ya sudah tidak perlu puasa Senin Kamis. Ya kan? Kalau sudah puasa Daud, dia sudah nggak perlu Senin Kamis. Kenapa? Dia akan dapat itu. Dia Senin dia berpuasa, berarti Selasa tidak, Rabu berpuasa, Kamis tidak. Tapi minggu depannya dia ketemu Senin tidak. Dia ketemunya Kamis, kan gitu kan? Nah, terus mutar. Jadi kalau sudah puasa Daud, ya dia sudah tidak perlu lagi puasa Senin Kemis. Kalau seseorang puasa Senin Kemis, dia tidak bisa puasa Daud. Jadi dua-duanya memiliki keistimewaan yang luar biasa. Kemudian, bolehkah i'tikaf di luar bulan Ramadan? Ini terjadi perbedaan di kalangan para ahli fikih. Ada yang mengatakan tidak ada i'tikaf di luar bulan Ramadan. Kenapa? Tidak ada dalil yang menyebutkan satupun bahwa Rasulullah itu i'tikaf di luar bulan Ramadan. Tidak ada. Ya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu dan disebutkan dalam hadis, diperintahkan dan disebutkan di dalam ayat-ayat itu i'tikaf di bulan Ramadan saja. Atas dasar ini para ulama sebagian mengatakan tidak ada i'tikaf di bulan selain di bulan Ramadan. Tetapi kalau ada seseorang yang mau tinggal di masjid ya, dengan niatan ya netap di masjid, tetap dia akan mendapatkan pahala yang besar. Cuman perbedaan dengan penggunaan istilah, apakah itu diistilahkan sebagai i'tikaf atau bukan. Jadi masuk dalam kategori umum, yaitu apa? Keutamaan yang disebutkan di banyak hadis bagi orang yang hatinya terikat dengan masjid, atau orang yang selalu menjadikan masjid tempat tinggalnya, kan gitu kan? Dia demen tinggal di masjid, duduk di masjid lama, mau zikir di masjid, itu tetap memiliki keutamaan yang besar. Enggak, saya mau tinggal di masjid aja deh dari pagi sampai subuh, ya enggak ada masalah. Tapi masalahnya apakah itu i'tikaf atau bukan, itu loh di sini. Ya, kalau saya pribadi lebih cenderung mengatakan tidak ada di dalam hadis atau contoh dari Rasulullah bahwa beliau i'tikaf selain bulan Ramadan. Ini yang saya tahu. Ya. Jika seorang warga Indonesia sedang belajar di negara lain, apakah awal puasanya mengikuti negara yang sedang ditempati atau negara asal? Kemudian, kalau kita punya nadar puasa sebulan penuh, apakah boleh hal itu dan apa bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbeda-beda?
Jangankan yang tinggal di negara lain, umpama dia belajar tinggal di situ. Lah kita yang melakukan umrah umpama di bulan Ramadan, berangkatnya pesawat Saudi Airlines yang menuju ke Jeddah atau menuju ke Madinah, itu berangkat jam 1 siang, ya kan Bu? Jam 1 siang yang menuju ke dua kota, atau berangkat jam 3. Lalu sahurnya pakai sahur mana? Jakarta kan? Sahurnya sahur Jakarta, Bu. Ya kalau masih berangkat jam 3 masih nyaman lah, karena di atasnya masih di deket-deket kan gitu kan. Lah kalau berangkatnya jam 1 Bu, maghribnya itu ketemunya di Kolombo Bu. Di atasnya India sono. Artinya apa? Maghribnya lebih cepat apa lebih lama? Lama mundur. Enggak buka-buka, rasanya lama banget. Jadi ngikut mana? Ngikut di mana kita berada. Kakak, saya mau ngikut Jakarta aja. Jangan ngikut Jakarta Bu, mending ngikut Lombok sono, lebih adzan duluan. Ya, kacau kalau orang berpikir seperti itu. Ya ngikut mana akhirnya? Ngikut di mana kita berada. Apalagi yang sudah belajar di sono. Saya pernah ditanya satu teman, dia pegawai departemen luar negeri, nggak tahu unit apa, bagian apa, yang jelas dia tugasnya selalu keliling di negara-negara, tinggal di negara ini 3 bulan 6 bulan. Ustadz, kalau nggak enaknya itu pas Ramadan itu 3 bulan 4 bulan tinggal di negara mana gitu, dia sebutkan di daerah Eropa situ. Itu malamnya cuma 4 jam Ustadz, kata dia. Mules Ustadz, kata dia. Itu maghribnya jam 10 Ustadz. Astagfirullahaladzim. Mari jam 10, iya. Jam 9, jam 10 maghrib. Nanti setelah itu isya. Terus jarak antara isya dengan subuh sebentar doang, 2 jam lah aja. Setelah itu sahur, maghribnya ketemu lagi jam 10 Ustadz. Aduh Ustadz, gimana Ustadz, saya harus berpuasa? Ya puasa dengan negaramu, nikmati puasa Anda. Saya bercanda di situ. Ya kalau nggak pulang, aduh Ustadz, kata dia, dari tidur sampai tidur lagi nggak maghrib. Ya jadi itulah. Jadi berpuasa sesuai dengan di mana Anda berada. Ya. Kenapa? Nazar dengan puasa sebulan penuh. Nazar puasa sebulan penuh. Ada penjelasan yang seperti saya sindir tadi disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin. Beliau mengatakan sebetulnya nazar itu boleh enggak? Beliau mengatakan nazar itu sebetulnya enggak boleh. Kenapa? Karena mengharuskan apa yang tidak diharuskan dalam syariat. Yang kedua, tapi kalau dia sudah bernazar, maka dilihat nazarnya apa? Nazarnya konteks ketaatan atau malah maksiat atau mubah. Kalau nazarnya dalam konteks ketaatan kepada Allah, seperti dia saya mau nazar sebulan penuh, maka konteks nazarnya ini dalam konteks ketaatan kepada Allah kan. Puasa itu kan taat. Nah, dia nazar puasa sebulan penuh, maka Rasulullah SAW mengatakan, man nazara an yuti'a Allah falyuti'hu. Barang siapa yang nazar untuk melakukan ketaatan seperti puasa, maka hendaknya dia melakukan nazar itu. Nah, disinilah yang dikatakan para ulama fikih bahwa mengamalkan dan melaksanakan nazar taat ini hukumnya wajib. Sedangkan nazar yang sifatnya mubah, umpama nanti kalau saya dapat ini, saya mau traktir sarapan seluruh pengajian duha Masjid Al-Ihsan, umpamanya.
Ini konteks ketaatan atau mubah. Mubah kan, maka dia tidak harus melakukan, boleh dikerjakan, boleh tidak. Ya, ini pembahasan khusus. Jadi menjawab pertanyaan ini, bolehkah seseorang nazar puasa sebulan penuh? Ya kalau nanya boleh, jangan dilakukan. Kenapa? Kamu mengharuskan sesuatu yang tidak disuruh dalam syariat Islam. Udah terlanjur ya Ustadz, ya kerjain. Wajib kamu mengerjakannya malah. Ya, wajib dikerjakan. Ya. Dan boleh berbeda-beda waktunya. Boleh nggak beda-beda waktunya? Tergantung konteks ininya, nadarnya. Kalau dia mengatakan saya mau nadar puasa sebulan penuh, berarti boleh dipindah-pindah? Nggak boleh, karena ada bahasa sebulan penuh, ada penuhnya ini. Habis nazar nyesel, aduh kenapa saya nazar? Ya makanya jangan nazar, jangan asal bunyi gitu loh, jangan asal semangat. Nggak harus dikerjakan, wajib. Dosa dia kalau tidak. Udah dosa kena kafarah lagi, double. Pertanyaan terakhir, bolehkah dalam niat ada tambahan basmalah? Kalau ada, adakah hadisnya? Kemudian bagaimana syarat dan ketentuan tidak puasa bagi ibu hamil dan ibu menyusui? Besaran fidyah atau pengganti puasa yang ditinggalkan, dan fidyah yang selama ini sudah terjadi bagi orang-orang yang meninggal. Ya. Pertama, masalah niat. Niat itu dalam hati dan tidak ada redaksi tertentu. Ya, tidak ada redaksi tertentu, cukup di dalam hati saja. Artinya, apakah harus baca basmalah? Tidak perlu, karena itu urusan dalam hati. Jadi cukup saya mau puasa Ramadan besok, saya mau puasa besok, cukup sudah. Tidak perlu baca Bismillahirrahmanirrahim. Nanti kalau pakai Bismillah, nanti nanya lagi, boleh nggak kita tambahin pakai sholawatan? Akhirnya kan panjang lagi ceritanya. Cukup niat dalam hati, seperti itu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tadi, puasa ibu hamil, bayar fidyah, bagaimana dengan mengganti puasa orang yang sudah wafat, nanti kita bahas pada pertemuan berikutnya. Ya, itu pembahasan panjang, ya cukup panjang, nanti kita jelaskan panjang lebar, biar ibu datang lagi sepenuh lagi kayak begini. Ya, silakan satu. Ya, umpama seseorang mau sholat witir, niatnya 3. Ketika sholat belum azan, ya kan? Tengah-tengah sholat azan, bagaimana? Lanjutkan sesuai niatnya ibu. Enggak, lanjutkan sesuai niat, tidak masalah. Sama aja dengan seseorang karena 1-2 hal belum sholat maghrib umpama. Dia sholat maghrib, tengah-tengah sholat maghrib azan isya. Terus gimana dong bu? Apa rakaat maghribnya diganti cuma 2 aja, 1 aja? Gimana? Ya, tidak, lanjutin aja, nggak ada masalah. Kenapa? Karena ketika dia takbir memulai sholat itu, dia memulai sholatnya pada waktunya. Ya, kita cukupkan sampai di sini, sudah habis waktu. Ya, satu lagi aja, silakan. Puasa apa? Weton. Oh, weton. Puasa hari lahir. Iya. Weton kata orang Jawa. Weton itu berasal dari kata metu itu loh bu, keluar. Brojol, weton. Kasarnya itu. Adakah? Ya tentu kagak ada bu. Nanti puasa 4 bulan, nanti puasa 7 bulan. Ngarang-ngarang, ini bid'ah yang
dibuat-buat di masyarakat ya. Jadi tidak ada itu semuanya. Ya, kita tutup sampai di sini. Kita lanjutkan insyaallah bulan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.